Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Christina Haim. Saya dari kelas Agronomi 2020C NPM 20301068. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan 3 soal UTS mata kuliah budidaya tanaman pangan. Yang pertama, definisi mengenai pangan, sumber daya pangan, dan GAP. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang dibutuhkan setiap saat. Pangan ada dua, yaitu pangan pokok dan pangan lokal. Pangan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari sumber hayati seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, air, dan lain-lain. Yang kedua adalah sumber daya pangan. Sumber daya pangan merupakan segala sesuatu yang bersumber dari alam dan hasil rekayasa manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Yang berikut adalah GAP. GAP adalah Good Agriculture Practice, yang merupakan salah satu cara untuk mengatasi menurunnya hasil produksi dan produktivitas hasil dari tanaman pangan. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu dilakukan dalam GAP ini adalah yang pertama, penerapan sertifikasi produksi pertanian. Yang kedua, menerapkan atau adopsi teknologi maju yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah sistem panen aman konsumsi. Yang keempat adalah sistem produksi berkelanjutan yang menjaga keragaman agensi hayati. Yang kelima adalah kesejahteraan pekerja sangat diperhatikan. Yang keenam adalah usaha tani yang menguntungkan. Dan yang ketujuh adalah konsumen mendapatkan mutu produk. Dan yang kedelapan adalah produk dapat dilacak asal-usulnya. Yang kedua adalah peranan unsur nitrogen, unsur fosfor, dan unsur kalium, serta gejala yang ditimbulkan ketika mengalami kahat atau kelebihan dari ketiga unsur tersebut. Yang pertama adalah unsur nitrogen. Unsur nitrogen merupakan unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak dalam sistem pertumbuhan tanaman. Unsur nitrogen berfungsi dalam pembentukan asam nukleat, asam nukleotida, dan menambah jumlah protein pada tanaman. Dan yang berikut adalah peranan nitrogen bagi tanaman, yaitu pembentukan zat hijau daun atau klorofil, mempercepat pertumbuhan tanaman, dan juga pembentukan pemasakan buah yang sempurna. Kekurangan nitrogen dapat menimbulkan gejala berupa yang pertama, kekurangannya klorofil pada daun atau klorosis. Pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, anakan dan cabang dalam jumlah sedikit, dan juga tanaman akan mengalami atau pembentukan buah pada tanaman tidak sempurna, bahkan buah yang tidak masak pada waktunya. Kelebihan unsur nitrogen juga tidak baik karena dapat menimbulkan beberapa gejala, yaitu yang pertama, tanaman mudah roboh dan tanaman juga rentan terhadap penyakit. Yang berikut adalah unsur fosfor. Unsur fosfor berperan dalam pembentukan bunga dan biji, dan juga pembentukan atau dalam pematangan buah dan memperkuat sistem perakaran tanaman. Fosfor juga berperan dalam pembentukan dan juga pembelahan sel pada tanaman. Ketika kekurangan fosfor, tanaman akan menimbulkan suatu gejala, yaitu tanaman akan menjadi kerdil, daun pada tanaman berwarna keunguan, dan sistem perakaran tidak kuat atau tidak berkembang dengan baik. Di mana fosfor ini berperan juga dalam menjaga ketahanan atau daya tahan dari tanaman dalam serangan
penyakit. Ketika kelebihan unsur fosfor, yang berikut adalah unsur kalium. Unsur kalium berperan dalam sistem fisiologis tumbuhan, di mana unsur K ini juga berperan dalam sistem kerja sel dan juga dalam pembentukan akar seperti pada unsur P ini. Mempertinggi terhadap daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit. Kekurangan kalium dapat menimbulkan gejala pada tanaman, yaitu daun dari tanaman tampak keseluruhannya kuning pucat dan bentuk gejalanya yaitu dari ujung daun hingga ke ujung hingga membentuk V terbalik. Yang ketiga adalah menjelaskan teknik budidaya dari tanaman padi sawah. Teknik budidaya tanaman padi sawah dimulai dari yang pertama adalah persiapan benih. Benih disiapkan terlebih dahulu bila perlu, atau lebih baiknya kita menggunakan benih yang sudah bersertifikasi. Karena benih yang sudah bersertifikasi ini sudah teruji mutunya dan kualitasnya, sehingga meningkatkan produksi dari tanaman padi. Ketika kita sudah melakukan pemilihan benih atau sudah menyiapkan benih, hal yang dilakukan setelah itu adalah melakukan pengolahan lahan dan pengolahan tanah. Pengolahan lahan sawah atau pengolahan tanah dilakukan sebaik-baik mungkin agar pada saat penanaman tidak terjadi hambatan atau tidak terjadi suatu kejanggalan, sehingga tanaman padi dapat ditanam dengan baik dan dapat bertumbuh dengan baik pula. Setelah melakukan kegiatan pengolahan lahan, kegiatan selanjutnya adalah melakukan persemaian. Persemaian dilakukan sebelum penanaman, supaya pada saat persemaian kita bisa melihat keseragaman tumbuhnya benih menjadi bibit, dan kita bisa menyeleksi dan siap dipindah tanamkan ke lahan pertanaman. Bibit dipindah tanamkan setelah berumur 10-14 hari. Dalam kegiatan penanaman, dalam pengaturan jarak tanam, ada 2 pola tanam yang diterapkan adalah, yang pertama, pola tanam jejer legowo dan pola tanam sistem tegel. Untuk tanam jejer legowo, jarak tanamnya adalah 20 kali 40 kali 15 cm. Sedangkan pola tanam sistem tegel adalah 20 dikali 15. Sedangkan pola tanam sistem tegel adalah 20 dikali 15 cm. Bukan 20. Sedangkan pola tanam sistem tegel adalah 30 kali 15 cm untuk jarak tanamnya. Setelah kegiatan penanaman, hal yang dilakukan atau kegiatan selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan di sini meliputi yang pertama adalah pemupukan, penyiangan, pengairan, dan pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi. Pemupukan dilakukan sebaik-baik mungkin dan diharapkan pupuk yang kita gunakan itu adalah memenuhi syarat, yakni pupuk harus memenuhi syarat, yaitu tepat guna, tepat cara, tepat waktu, tepat konsentrasi, dan tepat dosis. Selain pemupukan, kegiatan pemeliharaan juga meliputi penyiangan. Penyiangan merupakan suatu kegiatan pemisahan antara gulma dengan tanaman pokok, di mana kita mencabut gulma yang tumbuh di sekitar
tanaman padi sehingga tidak terjadi persaingan pengambilan nutrisi pada unsur hara dalam tanah dan juga sinar matahari. Dan di mana gulma ini juga nanti akan menjadi inang daripada hama yang akan menyerang tanaman padi. Selain penyiangan, kegiatan pemeliharaan juga meliputi pengairan, di mana kita harus mengontrol pengairan pada tanaman padi supaya tidak terjadi timbulnya penyakit yang akibat kekurangan air dan juga kelebihan air. Selain dari pengairan, kegiatan pemeliharaan juga meliputi kegiatan pengendalian hama dan penyakit. Untuk hama dan penyakit ini, yang kita lakukan adalah melakukan pengamatan terlebih dahulu. Kita melihat pada area lahan sawah yang kita budidayakan dan kita melihat bentuk serangan dan kita melihat bagaimana tanaman padi yang kita budidayakan ada hama atau penyakit yang menyerang, sehingga kita dapat mengantisipasi dari gejala-gejala atau serangan-serangan dari OPT yang bisa menghambat pertumbuhan dari tanaman padi sawah ini. Setelah kegiatan pemeliharaan, selanjutnya yang kita lakukan adalah kegiatan panen dan pasca panen. Pada kegiatan panen, hal yang kita perlu perhatikan adalah dari segi buah atau malai dari tanaman padi itu tampaknya sudah menguning dan sudah berisi atau bernas, sehingga kita bisa melakukan kegiatan pemanenan. Setelah melakukan kegiatan pemanenan, kita melakukan kegiatan pasca panen seperti perontokan, penjemuran. Penjemuran ini dijemur pada suhu berkisar 50 derajat Celcius. Dan untuk